Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan baca dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya akan mewakili kita semua untuk membaca ayat tersebut. Demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, tema khotbah kita hari ini adalah Allah menyelamatkan orang berdosa. Siapa di sini percaya sudah diselamatkan oleh Allah? Nah, yang jadi pertanyaannya kembali adalah bagaimana Allah menyelamatkan orang berdosa? Semua orang pada dasarnya telah berdosa. Dan dengan apa Allah menyelamatkan orang berdosa tersebut? Nah, mari kita belajar. Yang pertama, Allah menyelamatkan orang berdosa itu dengan kasih-Nya. Kita lihat di ayat yang 16 bagian awal dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah besar. Ini menunjukkan kasih yang tak terbatas, tak terhingga. Tidak ada satu objek pun yang bisa menggambarkan kasih Allah dengan sempurna. Dan kasih Allah ini berbeda dengan kasih manusia yang kadang-kadang mengasihi tapi motivasinya lain. Yang kadang-kadang mengatakan aku mengasihimu, tapi dia minta sesuatu imbalan. Artinya ada keuntungan yang diharapkan oleh manusia. Tetapi Allah tidak. Dia mengasihi semua orang tanpa batas. Kasih ini mengandung kata agape. Kasih tanpa pamrih. Itu Allah kita. Mengasihi semua manusia termasuk ciptaan lainnya. Nah, yang kedua, Allah menyelamatkan orang berdosa itu karena anaknya yang tunggal. Di dalam ayat itu jelas dikatakan bahwa sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal itu? Ada yang tahu? Siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus. Anaknya yang tunggal itu adalah Tuhan Yesus. Tapi kalian tahu nggak ini rahasia Allah? Dalam Alkitab Perjanjian Lama, Yesus ini sebenarnya sudah disampaikan ribuan tahun lamanya oleh para nabi. Dari Kejadian pasal 3 ayat 15, itu adalah nubuat tentang Yesus Kristus. Butuh waktu untuk menjelaskannya, tapi itu mengandung kata proto-evangelion, Injil yang pertama. Diteruskan dalam kitab-kitab lain, dalam kitab Mika pasal 5, dalam Yesaya pasal 53, yang intinya di sana dikatakan hamba yang menderita. Dan gara-gara pelanggaran kita, dia menanggungnya. Lalu digenapi dalam perjanjian baru, yang dengan istilah inkarnasi, Allah mengambil rupa manusia. Siapa yang tidak kenal dia? Orang-orang Majus, Simeon, Hana, menantikan kedatangannya dengan sabar. Begitu Yesus lahir, mereka gembira. Mereka berkata, inilah anak Allah yang tunggal itu. Juru selamat dunia. Dan yang ketiga, Allah menyelamatkan orang berdosa itu karena iman kepadanya. Lihat di ayat 16 tadi bagian terakhir. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga ini jangan diabaikan. Allah menyelamatkan orang berdosa itu karena iman kepadanya. Jadi kamu harus beriman. Kita harus beriman. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Titik. Kalau Anda mau diselamatkan harus melalui Yesus. Seandainya kamu sendiri di muka bumi, dia akan tetap ambil rupa manusia. Karena tidak ada penyelamatan tanpa Allah menjadi manusia.
Ini adalah berita yang sangat penting dalam peradaban manusia, bukan berita kosong. Bukan berita yang murahan. Makanya kamu harus pastikan, sudahkah percaya sungguh-sungguh? Sudahkah beriman kepadanya? Jangan sampai gara-gara tidak beriman, binasa. Tidak beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan sudah menegaskan siapa dia. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang sudah disampaikan oleh para nabi sejak lama. Dalam kekekalan dia dikenal dengan istilah firman. Ingat Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Loncat ke ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Jadi Allah menyelamatkan orang berdosa itu karena kasih-Nya, karena anaknya, karena iman percaya kepadanya. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan ragu-ragu untuk membuka hatimu. Terima Yesus sebagai juru selamat. Satu-satunya, karena tidak ada keselamatan di luar Yesus. Jangan seperti aliran terbaru yang mengatakan kami adalah Kristen progresif, Kristen yang penuh dengan pembaharuan. Dan ada keselamatan di luar Yesus. Alkitab tidak pernah ajarkan itu. Keselamatan hanya ada dalam Yesus, titik. Kalau Anda tidak percaya Yesus, binasa selamanya. Ini yang diajarkan oleh Alkitab. Dan banyak ayat-ayat yang mendukung ini. Termasuk Yohanes 3 ayat 16. Apakah saudara mau terima Tuhan Yesus? Amin. Maka saudara akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.